Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh ketua kelasnya pimpin dulu kelasnya, lalu baca doa dulu terlebih dahulu. Bersedia. Salam kepada Bapak Guru. Ya, apa artinya? Izin. Tapi apa ini? Terus, ada yang masuk lagi? Ya. Baiklah, di sini Bapak melanjutkan materi Bapak. Sekarang kita sudah masuk ke materi homeostasis. Nah, sebelum Bapak mulai materi Bapak akan menampilkan video dulu. Mari simak bersama videonya. Disimak videonya.
Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan materi Bapak, kita simak dulu video yang Bapak tampilkan. Dalam video tutorial ini, kita akan mempelajari tentang apa itu homeostasis, apa itu reseptor dan reseptor dan banyak, serta mekanisme umpan baliknya. Kita juga akan mempelajari tentang endon dan ektoteron. Homeostasis adalah prinsip pengorganisasian untuk menjaga lingkungan internal yang konstan. Lingkungan internal tubuh manusia adalah cairan jaringan. Saat nutrisi dan gas masuk dan keluar sel serta menyebabkan suhu, tekanan, dan konsentrasi gas dalam cairan jaringan berfluktuasi, maka keseimbangan menjadi penting untuk menjaga fungsi sel. Paru-paru, kulit, hati, dan ginjal membantu kita menjaga homeostasis. Paru-paru mengatur karbon dioksida dan oksigen dengan bantuan pusat pernapasan di otak. Kulit mengatur suhu yang dikendalikan oleh hipotalamus otak. Hati membantu mengatur glukosa dengan mengendalikan kadar insulin dalam darah. Ginjal mengatur urat dan kelebihan garam mineral melalui ekskresi urin dan air melalui hormon antidiuretik. Peran otak. Termoreseptor adalah reseptor sensorik yang peka terhadap perubahan suhu. Kulit memiliki reseptor tersebut sehingga dapat merasakan suhu panas dan dingin. Termoreseptor terhubung ke pusat kontrol suhu di otak yang disebut hipotalamus. Jadi apa yang terjadi saat kita merasa panas? Saat kita merasa panas, terjadi peningkatan suhu reseptor termoreseptor yang merangsang hipotalamus dan neuron diaktifkan. Hal ini meningkatkan produksi keringat, relaksasi otot erektor rambut, pelebaran kapiler darah, dan penurunan reaksi metabolisme. Akibatnya, suhu tubuh menurun. Pendinginan tubuh dalam kasus ini disebut umpan balik negatif. Apa yang terjadi saat kita merasa dingin? Saat kita merasa dingin, penurunan suhu reseptor termoreseptor merangsang hipotalamus dan neuron diaktifkan kembali. Akibat reaksi ini, terjadi menghibur, otot erektor rambut terkontraksi, mengangkat rambut, kapiler darah menyempit, dan reaksi metabolisme meningkat. Akibatnya, umpan balik negatif ini menyebabkan suhu tubuh secara keseluruhan meningkat. Ada berbagai cara organisme mempertahankan suhu tubuh mereka. Organisme ini dapat diklasifikasikan menjadi homeoton atau enton dan homeoteron atau ektoteron. Homeoteron atau enton memiliki kemampuan untuk menghasilkan panas tubuh mereka sendiri. Satu-satunya kelas organisme endotermik adalah mamalia dan aks. Sifat ini membawa kita pada fakta bahwa banyak spesies mamalia dan burung telah mampu menjajah beberapa bagian tertinggi di bumi. Kita semua adalah homeoteron. Homeoteron atau ektoteron yang tidak dapat menghasilkan dan mengatur panasnya sendiri sebagian besar bergantung pada sumber panas eksternal seperti sinar matahari. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar ektoteron termasuk reptil dan amfibi terbatas pada wilayah yang lebih hangat di dunia dan mengapa misalnya kadal dapat dengan mudah ditemukan berjemur di kulit pohon atau batu di tengah hari. Namun, mengapa kita perlu menjaga suhu tubuh? Suhu tubuh yang konstan sangat penting agar reaksi yang dikatalisis enzim berlangsung pada tingkat yang optimal. Baiklah, itu video yang saya sampaikan. Nah, jadi apa ada pertanyaan? Mengapa suhu tubuh kita bisa tetap hangat meski berada di tempat dingin? Ada yang bisa jawab? Kenapa tubuh kita tetap hangat meski berada di lingkungan yang dingin atau tempat yang dingin? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada video tadi? Boleh, Andra. Karena kulit hitam. Kenapa kulit hitam? Melindungi dan melindungi dan menyerap darah matahari. Tangan dulu untuk Sandra. Oke, jadi terima kasih Sandra. Bapak luruskan lagi jawaban dari Sandra. Nah, karena tubuh kita meningkatkan metabolisme dan kontraksi otot untuk menghasilkan panas, serta menghemat panas dengan mengurangi aliran darah ke kulit. Itu yang disampaikan oleh Sandra tadi. Tapi Bapak luruskan lagi. Oke. Selanjutnya, Bapak masuk ke materi Bapak. Mengenal homeostasis. Apa itu homeostasis?
Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun terjadi perubahan di lingkungan eksternal. Berbagai sistem organ bekerjasama untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh, kadar gula darah, pH darah, dan banyak lagi. Oke, boleh satu coba jelaskan, boleh kalian lihat di nanti soal Pak masih KPD yang ada pertanyaannya di Pak. Oke, pentingnya homeostasis. Homeostasis penting karena menjaga keseimbangan internal tubuh yang stabil agar fungsi organ dan sistem tetap optimal, seperti membantu tubuh pulih dari cedera dan penyakit. Proses ini memastikan kondisi internal tetap ideal meskipun ada perubahan di lingkungan seperti pengontrolan suhu tubuh, kadar gula darah, dan tekanan darah. Nah, pentingnya untuk kelangsungan hidup, homeostasis sangat penting untuk kelangsungan hidup organisme. Jika homeostasis terganggu, maka berbagai fungsi tubuh bisa terganggu dan menyebabkan penyakit. Tentunya efisiensi. Dengan menjaga kondisi internal yang stabil, tubuh dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya adaptasi. Homeostasis memungkinkan organisme untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Nah, selanjutnya pengaturan suhu tubuh. Pada manusia, pengaturan suhu tubuh dilakukan oleh bagian otak yang disebut hipotalamus, seperti yang ada di video tadi. Nah, hipotalamus ini berfungsi sebagai pusat pengatur suhu atau termostat tubuh yang menjaga agar suhu tubuh tetap stabil. Sekitar normalnya tubuh kita itu 36 sampai 30 derajat Celcius. Meskipun suhu lingkungan berubah. Ketika suhu tubuh meningkat, hipotalamus akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan keringat dan melebarkan pembuluh darah di kulit yang bisa disebut vasodilatasi agar panas dapat keluar. Nah, hipotalamus ini melakukan banyak hal, tetapi dua tugas terpentingnya adalah mempertahankan homeostatis tadi dan mengontrol hormon tertentu. Jika kita melihat kata tersebut, kita melihat bahwa homeo berarti sama dan statis berarti tidak bergerak atau menahan. Jadi homeostatis berarti suatu yang dipertahankan di tempat yang sama atau keadaan yang sama. Nah, saat hipotalamus merasakan bahwa kalian terlalu panas, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk membuat kalian berkeringat dan mendinginkan tubuh. Saat hipotalamus merasakan bahwa kalian terlalu kedinginan, hipotalamus mengirimkan sinyal ke otot kalian sehingga kalian akan menggigil dan menciptakan kehangatan. Nah, selanjutnya ini adalah siklusnya. Nah, pada saat suhu tubuh menurun, nah pembuluh darah kontraksi sehingga panas ditahan. Kelenjar keringat tidak menghasilkan keringat. Otot berkontraksi menyebabkan menggigil serta menghasilkan panas. Lalu panas dipertahankan dan kembali lagi ke suhu tubuh yang normal. Begitupun pada suhu tubuh naik. Untuk kondusif bagi satu kelompok ada 5, ada 5 dan 6 atau lebih atau kurang bisa menyesuaikan dengan jumlah orang di kelasnya. Silakan kondusif bagi kelompoknya.
Oh, jangan bisa jangan kau bikin gambar bola lagi.
Siti. Presentasi akan dilakukan dulu oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami akan membahas kelompok tasis. Silakan dulu Pak Wana. Pertanyaan pertama, mengapa homeostatis penting bagi tubuh? Karena untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan dengan normal, meskipun terjadi perubahan eksternal dan internal. Contohnya, Jelaskan bagaimana kaitannya homeostatis dengan kekebalan tubuh. Kebanyakan hewan bertahan atau menahan mereka pada tingkat tertentu. Untuk manusia sekitar 30 derajat Celcius. Saat terlalu panas, hipotalamus mengirimkan sinyal ke bagian telinga untuk membuat keringat dan mendinginkan tubuh. Saat terlalu dingin, hipotalamus mengirimkan sinyal ke otot sehingga menggigil dan merasa hangat. Jelaskan bagaimana kaitannya homeostatis dengan pengaturan kadar cairan dalam tubuh. Homeostatis memiliki kaitan yang sangat erat dengan pengaturan kadar cairan dalam tubuh. Karena cairan tubuh berperan penting dalam menjaga kestabilan hubungan hormonal. Melalui mekanisme homeostatis, tubuh dapat mengatur keseimbangan antara cairan yang masuk dan keluar. Selanjutnya, Jelaskan bagaimana kaitannya
dengan materi homeostasis dari Bapak. Mungkin akan dilanjutkan ilustrasi di minggu depan di hari Selasa. Terus kemarin juga di hari Selasa ada yang belum mengumpulkan yang PR, nanti PR-nya dikumpulkan dulu yang satu kelompok 2 orang tadi kemarin. Nah, mungkin sekian saja materi dari Bapak. Ketua kelas boleh silakan untuk kelasnya. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih.